video kali ini kita coba main Tamiya lagi di salah satu trek keren di Bandung, yaitu di trek Pirakures, Kabupaten Bandung, Majalaya. Kali ini kita balapan STB, dan seperti apa keseruannya, tonton videonya sampai habis. Check it out. Selamat datang kembali di channel Babang Bibil. Seperti teman-teman lihat tadi di video pertama, hari ini kita coba balapan cengres dadakan di salah satu trek Tamiya di Kabupaten Bandung, yaitu di tempatnya Om Restu atau Pirakures Mini 4WD. Tapi sebelumnya saya mohon maaf banget, kemarin saat race saya nggak banyak ngerekam video karena mobil yang saya bawa dan yang saya turunkan tidak begitu banyak meraih kupon di babak pertama. Saking asiknya nyeting, saking kusutnya balap, karena treknya lumayan teknikal, jadi kelupaan buat ngerekam video. Di cengres kali ini, saya coba menurunkan 3 mobil dan semuanya menggunakan sasis AR, Flame Astute dengan sasis AR warna merah, Avante, dan juga Shadow Shark. Dari ketiga mobil yang saya bawa, hanya 2 yang berhasil finish 3 lap dan mendapatkan kupon. Sebenarnya nggak ada settingan yang spesial pada mobil STB saya ini, karena main STB itu sebenarnya hal dasar di Mini 4WD. Tentang bagaimana cara kita dalam menyeting mobil kita dengan part yang seadanya, namanya juga STB, standar Tamiya Box. Dan menurut saya, kelas ini sangat cocok buat pemula seperti saya. Dan mungkin buat teman-teman yang baru mulai main Mini 4WD, saya rekomendasikan buat ikutan race di kelas STB seperti ini. Untuk keseruan di kelas ini, menurut saya sangat mendasar sekali. Dimulai dari teman-teman harus bisa memasangkan semua part original bawaan dus Tamiyanya sendiri dengan baik dan membuat mobilnya menjadi bisa finish 3 lap. Dan sebelumnya saya pengen sharing juga sedikit tentang keseruan untuk bermain STB ini. Tapi pada intinya ini bukan tutorial, mungkin bisa dibilang sharing aja atau pertukaran informasi. Oke, lanjut ke mobilnya. Yang pertama sering saya lakukan adalah mengecek kestabilan putaran rodanya. Kita harus bisa pastikan putaran rodanya nggak ada yang geol-geol biar lari dan loncatannya bisa stabil. Untuk video pemasangan velg dan ban, teman-teman bisa cek di video Babang Bibil sebelumnya, linknya ada di pojok kanan atas teman-teman. Saya melakukan sedikit treatment, yaitu mulai dari balancing velg dan juga bubut ban untuk kelas STB ini. Selanjutnya kita masuk ke roller. Di bagian roller ini sangat penting juga di kelas STOB ini atau kelas STB. Dikarenakan mobil kita bisa belok dengan lancar dan juga gesit, dan juga mobil kita pada saat melewati track jumping tergantung pada roller yang kita pasangkan yang dapat menyetabilkan mobil kita. Kita harus pastikan rollernya bisa berputar dengan lancar tanpa hambatan, dan juga kita harus selalu mengecek untuk posisi berdirinya roller kita pada mobil kita. Biasanya nih sehabis kelontang, mobil kita keluar dari lintasan, si mobilnya bisa nabrak ke dinding di luar trek atau benda apapun itu yang menyebabkan posisi rollernya berubah, entah itu miring keluar, ke dalam, atau ke atas. Selanjutnya, gear yang kita gunakan mempengaruhi lari dan laju mobil kita. Tentunya penggunaan gear juga harus selalu menyesuaikan kepada trek yang kita lewatin pada saat cengres atau race STB ini. Dan seperti layout yang kita gunakan kemarin, layoutnya cukup teknikal dan loncatan-loncatannya tidak cukup panjang untuk mobilnya bisa mendarat. Jadi diusahakan kita harus menggunakan gear dengan rasio rendah. Seperti yang saya gunakan pada mobil saya kali ini. Saya menggunakan gear dengan rasio 4:1, 4,2:1, sampai gear torsi 5:1. Dari ketiga gear itu, saya coba ganti-ganti terus, setting-setting terus, sampai menemukan settingan teraman yang bisa menjadikan mobilnya finish 3 lap. Selain gear, kita juga harus sering melakukan pengecekan kepada propeller sub yang kita gunakan. Dan pada saat kelontang, si propeller subnya relatif menjadi kendor dan bahkan menjadi loss. Tentunya hal itu bisa menjadikan lari mobil kita tidak melaju dengan maksimal. Dan sedikit cerita juga mengenai gear, ketika mobil kita baru dijalankan udah berisik, wah kelihatan noob banget ya kayaknya. Dan pada saat nurunin ke Starbox, ngedenger suara mobil lawan kita udah senyap, anyep banget. Di situ saya sering merasakan sedih. Kita masuk ke bagian penggerak atau motor, yaitu tentang penggunaan dinamo yang kita pakai pada saat balap STB ini. Ya, dinamo satu-satunya penggerak pada Mini 4WD ini tentunya menjadi hal yang terpenting juga untuk kestabilan, kecepatan, dan kelincahan mobil teman-teman.
Setidaknya kita harus membawa beberapa macam dinamo dengan jenis putaran yang berbeda, loh kok berbeda? Kan cuman pakai dinamo standar bawaan dus aja. Nah, di sini bisa dibilang keseruan untuk bermain STB ini. Pastinya cara gebrek in ataupun treatment perlakuan kepada dinamo setiap orang berbeda-beda. Hal itu juga yang bikin seru di kelas STB ini. Seperti yang saya sudah pernah lakukan, saya coba minta bantuan teman untuk break in dinamo Mabuchi standar dan juga membandingkan kepada dinamo yang saya break in sendiri. Dan hal itu menjadikan variasi sendiri kepada penyetingan yang kita lakukan pada mobil STB kita. Tapi di marketplace sendiri sudah banyak juga pilihan-pilihan dinamo Mabuchi standar yang telah di break in oleh penjualnya. Teman-teman juga bisa coba seperti apa lari mobil kita setelah dipasangkan dinamo-dinamo Mabuchi yang di break in oleh orang lain. Dan yang terakhir yang gak kalah penting adalah baterai. Jangan salah loh, untuk baterai juga harus kita treatment. Karena satu-satunya sumber energi yang terdapat pada mobil kita yaitu dari baterai sendiri. Contoh hal kecil, ketika arus listrik yang dikeluarkan oleh baterai kita tidak lancar, hal itu juga mempengaruhi terhadap laju mobil kita. Pastinya setiap orang berbeda-beda dalam penggunaan voltase baterai itu sendiri. Ada yang senang voltase tinggi dengan dinamo yang seadanya mungkin, dan ada juga yang menggunakan dinamo yang super kencang dengan rasio gear tinggi dan ngebentak di voltasenya. Pastinya hal-hal seperti itu menjadikan variasi sendiri terhadap penyetingan mobil teman-teman. Dan hal-hal seperti itu tidak ada rumus statisnya, semua tergantung selera dan kekreatifan pemain Mini 4WD ini. Oke, segitu aja yang kita bahas untuk video kali ini. Sekali lagi saya disclaimer, ini bukan video tutorial, ini hanya merupakan opini pribadi saya dan semoga ada manfaatnya buat teman-teman, khususnya yang baru mulai main Mini 4WD ini. Tentunya masih banyak juga faktor-faktor yang mempengaruhi ketika kita bermain Tamiya di kelas STB ini, dan mungkin teman-teman juga melakukan settingan yang berbeda. Boleh teman-teman sharing di kolom komentar seperti apa hal-hal yang sering teman-teman lakukan pada penyetingan di kelas STB ini. Dan selanjutnya kita akan coba lihat sedikit video yang saya rekam di keseruan Cengres STB kemarin. Langsung saja kita lihat ke videonya. Check it out. Oke, segitu aja untuk video kali ini. Terima kasih teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa kalau teman-teman suka dengan video ini, klik like, komen, dan share. Jangan lupa teman-teman juga subscribe ke channel Babang Bibil karena ada banyak video menarik seputar Mini 4WD. Saya Rifan Halen, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum, bye-bye.